Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sampai pada kajian ayat 16 surah Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh hazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah yahdil may yahdillah wa huwa al-muhtad wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Jamaah yang Allah muliakan, ini sudah bicara lebih teknis lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan kepada kita semua para pembaca Al-Qur'an, para pengaji Al-Qur'an. Wa iz'tazaltum, dan ketika kami uzlahkan mereka. Mari kita bahas apa itu uzlah. Uzlah itu adalah, kata seorang ulama namanya Najmuddin Al-Kubra, inqita'ul khalqi al khaliq. Uzlah itu adalah memutuskan hubungan dengan manusia hanya dengan Allah, itu namanya uzlah. Kemudian mengapa beruzlah? Li'annahu safrun nafsi ilal qalbi. Karena uzlah itu adalah proses perjalanan dari nafsu menuju hati. Gitu. Jadi orang yang selama ini hidup yang ngikutin nafsu itu memang perlu beruzlah. Nah, seperti Nabi Muhammad itu beruzlah di Gua Sur, Nabi Muhammad. Wa minal qalbi ila ruh, dari hati menuju ruh. Perjalanan spiritual sebenarnya. Dari nafsu menuju hati, hati menuju ruh. Wa minar ruh ila syir, dari ruh menuju sir, lebih dalam lagi. Yang Allah muliakan. Wa minas sirri ila khaliqil kulli, dan dari sir menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan orang menuju ma'rifat kepada Allah itu dari nafsu menuju hati, dari hati jamaah Allah menakan menuju roh, dari roh itu menuju yang namanya sir, dari sir menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa masafatu hadza safari ba'idatun jiddan binisbati lil nafsi. Tapi kalau kita mikirin pakai nafsu berat. Ini perjalanan berat. Nah, nafsu itu, untuk melepas nafsu itu susah setengah mati. Itu perlu latihan, disebut dengan perlu mujahadah, perlu terapi, perlu upaya yang keras yang Allah muliakan. Ini berat kalau nafsu. Wa qariban jiddan binisbati ila Allah, tapi ini dekat sekali kalau kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jangan heran kalau ada orang-orang pada usia muda itu sudah mencapai tingkatan spiritualitas yang tinggi. Karena dia olah batinnya, olah rohani tajam sekali. Jadi olah batin, olah rohani itu tajam sekali. Tapi kita melihat banyak orang-orang tua yang sudah sepuh tapi belum bisa mau mengikuti hawa nafsu sebab tidak melakukan olah batin. Maka itu dibuat sebutan riyadhah dan mujahadah itu begitu. Jamaah Allah muliakan. Bahkan kata Imam Syafi'i, orang belum sampai kesempurnaan kayak gini sebelum menjalankan riyadhah itu, mujahadah itu selama 70 tahun. Dan kitab Isy'abur Rafiq, syarah Sulawut Taufik. Nah, pertanyaannya, perlu kita uzlah?
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aita nasa qad marajat uhudum." Kalau kita melihat orang sudah merusak perjanjian satu dengan yang lainnya, kalau sudah orang nggak punya komitmen lagi sama kebaikan, sama agama, wa khafat amanatuhum, dan mereka sudah menganggap ringan itu amanahnya, kata Rasulullah. Wa kanu hakada wa syabaqa baina anamilihi. Rasul katakan, dan sudah orang begini. Jadi antara kejahatan sama kejahatan, bajingan sama bajingan begini, yang Allah muliakan. Falzim baitaka, kata Rasulullah, tetap di rumah aja, jangan bergaul sama orang munafik semua. Kalau kata Mukhtar Lubis kan penyakit Indonesia ada 5. Orang munafik orang Indonesia itu namanya apa namanya? Orang Indonesia itu munafik orang Indonesia. Orang Indonesia penyakitnya munafik kalau kata Mukhtar Lubis. Yang kedua, percaya tahayul. Orang Indonesia masih percaya tahayul. Indonesia. Yang ketiga, Indonesia itu apa itu? Sulit susah bertanggung jawab. Kena kasus lempar sorok dan sorok-soroknya. Ya contohnya seperti seorang menteri itu udah jelas-jelas dia minta komisi 50%, dia bilang bullshit itu nggak benar itu. Dia tuduh Budi Gunawan, dia tuduh segala macam. Indonesia begitu nggak mau tanggung jawab Indonesia. Indonesia itu kata Budi ya udah. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau kita udah mendapatkan orang seperti itu, diam di rumah aja. Pulang kantor, kunci gerbang, kunci pintu, di rumah aja. Banyak yang ada. Tuh, ya ma'aslah. Wamlik alika lisanaka. Jaga lidah kita ini. Jangan ngomong sembarangan. Jaga tangan kita, jangan ngetik sembarangan. Wa khidmat ta'arif. Amalin yang kita tahu, yang kita bisa. Min amrin wa da'amatul kir. Tinggalin yang kita nggak tahu. Wa alaika bi khasati amri nafsika. Konsentrasi untuk diri kita sendiri aja. Jangan macam-macam sama hidup. Hidup itu hanya sederhana aja, berbuat baik aja. Wada alaika amrul amah, tinggalin urusan orang. Jangan mikir apa. Itu kata Rasulullah. Zaman sekarang sudah ada yang kayak gini. Rasulullah katakan gitu. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Kemudian fa'u ilah kahfi yang syurrakum rabbukum min rahmat. Maka berlindunglah ashabul kahfi kepada goa. Goanya itu di mana? Enggak tahu. Ada yang katakan di Yordan, ada yang katakan di Irak, ada yang namanya di Syria. Enggak perlu di mana, tapi Allah hanya ingin menunjukkan kepasannya. Karena konsep ini nih dikenal dalamnya agama Yahudi dan agama Nasrani. Konsep tentang Stephen Sliver nih, ashabul kahfi. Di Yahudi ada, di Nasrani ada konsep ini. Yang cerita-cerita ini. Di situ pun nggak ditanjungkan di mana tempatnya, nggak di mana alamatnya. Sebab kalau alamatnya ada, habis buat dijarain sama orang Indonesia tuh. Betul. Seperti Suraya tuh, Suryalanya di Tasik kalau nggak salah. Itu ada ulama tuh, Syekh siapa itu mengatakan kalau pergi haji beliau masuk gua situ. Banyak orang itu masuk gua situ tapi nggak pergi haji. Indonesia tuh, makanya saya bilang tuh pertanyaan tahayul tuh begitu. Kuburan, nabi bukan, wali bukan, dibangun. Kalau itu Indonesia tuh penyakitnya begitu. Percaya sama tahayul, sama klinik. Betul. SBY itu ketika dilantik itu puasa 3 hari. Kenapa? Biar kelihatan gagah dan wibawa. Masya Allah. Yang membuat gagah berwibawa itu hasil pembangunan. Orosi minim, PHK minim, pengangguran 0, itu aja buat orang berwibawa, bukan Indonesia tuh begitu Pak. Ya Allah. Makanya Allah sembunyikan di mana gua kahfi. Jangan ashabul kahfi Pak. Kalau kita pergi haji ke gua Sur itu naiknya kan begini Pak. Hampir 45 derajat begini. Saya kesana gua kahfi itu guanya kecil. Bukan hanya orang Indonesia Pak, orang Pakistan, orang India cium-ciumin itu pakai sorbannya itu. Masya Allah, gua sahabat berbeda itu gua Sur itu dicium-cium. Ngapain? Ngalap berkah. Oh, Masya Allah. Mengapa demikian? Karena dhaful iman, lemahnya iman. Waqillatul ilmi. Penyakit orang Indonesia itu dhaful iman, lemahnya iman, waqillatul ilmi, dan ilmu yang kurang. Makanya Allah nggak tahu, nggak kasih alamat buahnya di mana ini.
Kalau kasih tahu, kalau dikasih tahu, kalau misalnya itu gojak, itu goa bisa di masa mana di Banten penuh, penuh itu orang Indonesia, karena kan malah berkah. Masya Allah. Saya pernah jamaah yang Allah muliakan apa ada gunungan, hadis sebuah di Solo di gunungan. Saya pikir cuma foto-foto aja, saya buat status dan segala macam. Saya jatuh Pak, saya diinjak bunda saya buat orang naik itu, berebut gituan itu, orang itu. Buat apa? Ngalap berkah, ngalap berkah, ada yang kayak gitu subhanallah. Makanya di Solo itu kebo dinamain kiai, keris dinamain kiai. Kalah Jakarta, orang berilmu dinamain kiai. Di Solo Pak, keris namanya kiai. Dan yaghfir lakum rabbukum min rahmatih. Allah bentangkan bagi kalian. Siapa yang membentangkan? Rabbukum, Tuhan kalian. Min rahmatih, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit itu rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kalau kata Said Sabiq adalah ni'matun min Allahi ajilan wa ajilan, itu namanya rahmat. Seperti tadi. Wa qina bi rahmatika sarra ma qadait. Itu kan dia. Dan jauhkanlah kami dengan rahmatmu syarra ma qadait, keburukan-keburukan yang telah engkau tentukan. Jadi kita berharap Allah hindarkan bencana, Allah jauhkan musibah dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata ulama itu ada namanya ulama Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat dikatakan rahmati iradatu isalil khair, itu rahmat. Keinginan Allah untuk memberikan kebaikan, itu namanya rahmat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sepenting apa rahmat itu? Sepenting apa rahmat itu? Rahmat itu melekat dengan Allah. Karena jamaah yang Allah muliakan, Allah menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah itu maha cinta. Jadi rahmah itu rahimah, awalnya rahimah. Rahman sangat pengasih, rahim sangat penyayang. Itu uslubnya satu dari kata-kata rahimah, mengasihi. Mengasihi itu mencintai, menyayangi. Orang baru mengasihi atau menyayangi kalau dia punya cinta. Betul nggak kira? Kita lagi pacaran, mana istri jatuh, pacar kita jatuh, masih sayangnya bukan main kita sama istri kita. Masya Allah, hati-hati sayang, hati-hati sayang. Kita angkat tuh pacar kita. Setelah 30 tahun menikah, istri kita jatuh, kita bilang apa? Pakai mata. Udah beda rasanya. Betul nggak ya? Jadi Allah itu sebenarnya cinta. Tuhan itu sebenarnya nama lain dari cinta. Makanya Allah katakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah, Tuhan yang mengatur alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang mengaturnya itu dengan cinta. Kalau nggak dengan cinta, berantakan alam ini. Jadi rahmat itu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak Pak. Wa ayatul lamun anna hamalna hum wa zurriyatuhum fil maswur. Begitu tuh. Dan di antara tanda kuasa kami jadikan mereka berjalan. Allah katakan illa rahmatan min rabbi. Itu bisa selamatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita habis perang Khandaq. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kullukum la tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian semua yang perang ini enggak akan masuk surga dengan amal kalian. Kita kan, mohon maaf, bangun tadi dari jam 3, dari jam 2, dari jam 4, berjamaah di sini. Harapannya cuma satu, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kullukum la tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Cuma ngandelin amal nggak akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Kira-kira banyakkan dosa kita, banyakkan amal kita, Pak. Banyakkan dosa kita, banyakkan amal kita. Nabi Adam dosa 1 dikeluarkan dari surga. Dosa kita berapa? Dosa kita berapa?
Nabi Adam kata Allah semuanya dinikmati, wala ta'kula hadis. Tapi yang ini jangan dimakan. Dosanya cuma satu. Dan Wahab Ibnu Badan mengatakan akibat dosa itu Nabi Adam tidak melihat ke langit selama 40 tahun karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dosa satu diusir dari surga. Dosa kita berapa? Wah, sabar dosa kita. Bangun tidur aja udah mulai dosa kita. Betul nggak gitu? Mau tidur begitu juga. Jadi kata Rasulullah SAW, innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga cuma ngandelin amal. Nggak akan masuk surga. Ada orang yang Allah muliakan dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Ada orang beribadah selama 500 tahun di puncak gunung. Di bawah gunung itu ada air mengalir, airnya air tawar yang bisa dinikmati. Di sampingnya lautan semua. Di samping air tawar itu ada pohon buah-buah delima yang dia bisa nikmati setelah dia ibadah. Setelah ibadah selama 500 tahun. Doanya cuma satu. Ya Rabb, katanya, ikbid ruhi hina sujudi. Ya Tuhan, cabut nyawaku ketika aku bersujud. Setelah 500 tahun orang berdoa gitu. Ketika dia meninggal dia ketemu Tuhan. Kata Tuhan, ya Jibril, masukkan ini dalam orang dalam surga dengan rahmatku. Kata Tuhan, masukkan ini dalam surga dengan rahmatku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang protes. Ya Rabbi, fa kaifa bi amali bi khamsi mi'ati sinin, kata dia. Terus amal saya selama 15 tahun di mana nilainya? Kalau saya masuk dengan rahmatmu. Ngerti nggak Pak? Jadi kalau kita umur kita 70-80 tahun, kita mau mengatakan, saya ibadah 80 tahun, di mana nilainya? Ya orang gitu. Pakai babi amali, bagaimana amalku? Khamsa di sini selama 500 tahun. Kalau hadapin rahmat, bagaimana amal saya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi, ya Jibril, timbang amal ibadah dia 500 tahun dengan nikmat penglihatan yang aku berikan. Ditimbang. Ibadah 500 tahun dengan nikmat penglihatan. Belum yang lain, nikmat penglihatan. Jomprak, gak ada nilai. Pindahin orang ke dalam neraka. Pindahin orang ke dalam neraka. Sebab kenapa? Dia mengandalkan amalnya untuk masuk dalam surga. Pindahin. Tenteng malaikat Jibril, jemaah yang Allah muliakan. Ini orang berkata, afuka ya Rabb, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Allah berkata kepadanya, situ tinggal di atas gunung. Di bawah gunung ada air tawar yang mengalir yang bisa dinikmati. Di bawah-bawah air tawar itu ada pohon-pohon delima yang kalau lapar langsung bisa dimakan. Itu siapa yang naruh air itu? Siapa yang menumbuhkan pohon delima itu? Kamu atau saya? Orang itu berkata, engkau ya Allah. Kamu bisa ibadah selama 500 tahun dan minta kepada saya untuk dicabut nyawanya ketika bersujud. Itu kehendak kamu apa kehendak saya? Kehendak engkau ya Allah. Kamu lahir ke dunia ini, engkau tidak minta. Itu keinginan kamu apa keinginan saya? Keinginan engkau ya Allah. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua karena rahmatku. Fasilitas itu karena rahmatku. Jadi bagaimana? Ya Rabbi, adkhilnil jannata bi rahmatik. Ya Rabb, mohon maaf, masukkan aku di dalam surga dengan rahmat. Ini amal kita nggak ada apa-apanya. Makanya kata Rasulullah SAW, kullukum lan tadkhulul jannata bi amalikum. Kalau kalian ngandalin amal doang, nggak akan masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta, engkau bagaimana? Tuh, apakah begitu juga? Dengan amal tidak mau surga? Wala anta, saya juga nggak mau surga dengan amal saya. Karena dibanding dosa kita dengan amal kita, banyak dosa kita. Kata Rasulullah SAW, bagaimana caranya? Kata sahabat, illa antarum madakumullah birahmatih, kecuali kalian diselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu itu dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya. Nabi Muhammad menjadi baik itu dengan rahmatnya Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah
lintalahu. Bima rahmati min Allah, kalau bukan dengan rahmatnya Allah, lintalahu kalian engkau berlaku lembut. Makanya jamaah yang Allah muliakan, jangan sombong jadi orang. Pertanyaannya, siapa yang berhak mendapatkan rahmat? Pertanyaannya gitu, jamaah yang Allah muliakan. Siapa yang berhak mendapatkan rahmat? Ditulis dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat itu seiring sejalan, hanya melekat pada orang-orang baik. Orang baik itu yang paling dekat, memiliki opportunity untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau ada bajingan, sehatnya bukan main, duitnya lancarnya bukan main, misalnya gitu, yang Allah melihat, apa itu maksudnya? Berlimpah hartanya, dia bajingan, bagaimana itu? Itu bukan rahmat, itu istidraj. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kalau orang-orang Jakarta kan ngabulin atau ngabulin, ya, minta dikasih, diabulin. Apa kata bahasa Jawa itu? Ada gitu, saking keselnya gitu. Kita kesal sama anak, mah, aku mainnya, gitu, ngabulin. Jadi kita jangan heran sama orang yang dikasih anugerah oleh Allah berbarengan dan maksiatnya. Sebab kata Allah yang mendapatkan rahmat itu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama orang yang beriman. Dekat sama orang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, ini orang dari rumahnya Umar bin Khattab, lalu saking gak ada jawaban, Umar bin Khattab langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang datang ke rumah saya mengeluh, dosanya banyak banget. Suruh kemari, hai Umar, suruh ke rumah Rasulullah. Apa dosanya? Dosa saya besar banget. Besar mana sama bumi? Besar dosa saya. Besar mana sama langit? Besar dosa saya. Besar mana sama aras, kata Rasulullah? Besar dosa saya. Masya Allah. Dosanya apa? Artinya kuntu nabasan. Saya tukang gali kubur. Gali kubur, Pak. Gali kubur. Bagaimana? Ada perawan cantik meninggal dunia. Siangnya itu ditanam, dikuburin, malamnya saya gali. Malamnya saya gali itu perawan. Di Arab itu kan mahal, Pak. Perawan Arab itu mahal. Ya kayak orang Indonesia di perawan di Arab itu, saya punya guru namanya guru saya Nawawi Al-Shibr Al-Malisi. Dia untuk istrinya Arab. Saya tanya, kok bisa kawin sama orang? Ini yatim, anak ini yatim, umur 10 tahun saya didik, saya urusin, gede saya kawinin. Kenapa nggak ya gede aja? Di Arab itu dia bilang, itu mas kawin minimal 500 juta untuk orang Arab dan harus punya rumah. Jadi saking susahnya ini orang mendapat wanita Arab, mayitnya dihajar. Mayitnya dihajar ini orang. Rasulullah kira-kira. Terus setelah saya gali kuburannya, saya angkat jasadnya, saya setubui. Jadi mayit disetubui. Ini perawannya masih cantik kan. Dan mayit disetubui. Kemudian setelah saya setubui, saya tinggalkan itu dengan kondisi kain kafannya terbuka. Yang membuat saya takut ketika saya jauh dari mayit itu, mau menghindar, selesai urusan saya sama itu mayit diri. Itu mayit diri, ya tuh, ya mul'inullah juga. Wahai orang yang dilaknat oleh Allah, engkau nikmati saya, engkau biarkan saya begini. Gimana perasaan? Itu mayit bisa ngomong gitu. Bukan saya urus, saya kabur. Sakit. Itu dosa saya, Rasulullah. Makanya saya bilang dosa saya itu besar sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bukan bilang istighfar, bukan. Rasul bilang pergi. Ini bencana bisa turun gara-gara situ. Pergi. Dosanya bukan main. Kayak ada manusia itu aja, orang udah jadi mayit dihajar juga. Pergi.
Itu orang karena pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa 40 hari, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, kalau emang dosa saya diampuni, tidak dimaafin oleh Kau ya Rob, dosa saya menutupi para mayit perawat ini, saya minta diturunkan api dari langit biar saya binasa. Kata itu orang. Diturunkan api dari langit agar saya habis. Kalau emang dosa saya Kau ampuni ya Rob, kabarkan kepada Muhammad dan sahabatnya bahwa Kau terima taubat saya. Kau terima, ampuni, hapus dosa saya. Turunlah firman dari Allah, Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Turun, hai Muhammad, sesungguhnya rahmatku melebihi semuanya. Rahmatku melebihi semuanya. Jangan khawatir. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang rahmat. Jadi ya kita berharap hanya dengan rahmat Allah aja. Banyakin aja kebaikan. Karena pintu surga itu dari mananya? Pintu surga dari mana aja? Kita begini dari rumah berjalan untuk subuh, pintu surga. Betul nggak kira? Sholat tepat pada waktunya, pintu surga. Banyak banget kan pintu surga itu kebaikan. Sampai ada orang ngasih makan kucing, dia fil jannah, masuk surga. Orang mayit lewat bersaksi satu orang atau dua orang atau tiga orang atau sekampung tentang kita bahwa kita orang baik, menjadi kita surga. Kata Imam hari Jumat, selain rahmat Allah, jadikan segala kebaikan itu menjadi kemungkinan kita untuk masuk surga. Sebab kita nggak tahu kebaikan mana yang akan menyasarkan ke dalam surga. Kita nggak tahu. Dalam kitab, saya baca kitabnya apa yang kemarin ya? Subhanallah. Kata Imam Ghazali itu zaman yang Allah muliakan ketika meninggal dunia, ketika ditanya dalam mimpi istrinya bermimpi, dapat apa dari Tuhan? Dapat apa dari Tuhan? Kata istrinya, dosa saya diampuni, bukan karena karangan saya, bukan karena kitab saya. Kata Imam Ghazali, jadi kata Imam Ghazali, saya pernah megang pensil gitu. Ketika saya mau pakai, di ujung pensil itu ada lalat lagi ngisep tinta saya, dan saya biarkan lalat itu menghisap tinta saya itu sebelum saya gunakan lagi. Dengan kebaikan itu yang menjadikan saya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjain aja kebaikan, sebab setiap kebaikan itu memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dulu kita di sini, bisa jadi mencoba kita masuk surga. Gitu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa itu? Wa